Hai guys, selamat datang kembali di channel Indonesia Belajar. Video ini adalah video ke-17 dari video berseri atau playlist bertema belajar Matplotlib untuk visualisasi data dalam pemrograman Python. Dalam video kali ini, kita akan mempelajari kustomisasi Matplotlib dengan style sheet. Yuk, kita mulai sesi pembelajaran kita. Oh ya guys, sekadar mengingatkan bagi kalian yang belum subscribe di channel Indonesia Belajar ini, pastikan kalian untuk subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya. Karena di tiap minggunya kami selalu mengupload video-video tutorial terbaru terkait dunia IT. Jadi pastikan kalian untuk stay tune terus di channel Indonesia Belajar ini. Serupa dengan sesi-sesi pembelajaran sebelumnya, untuk sesi pembelajaran kita kali ini pun kami sudah menyiapkan sebuah notebook. Nah, di sini kita switch dulu ya guys ke presentation mode. Dalam sesi kita kali ini, kita akan mempelajari cara untuk melakukan kustomisasi Matplotlib dengan style sheet. Yuk, kita lanjut ke slide berikutnya ya guys. Nah, di sini pertama-tama kita akan import dulu beberapa modus penting. Pada sel yang pertama, kita akan coba aktifkan dulu magic command Matplotlib inline. Nah, magic command ini berguna untuk meredirect output yang dihasilkan oleh Matplotlib agar bisa ditampilkan dalam halaman Jupyter Notebook. Lalu berikutnya di sini kita akan import dua buah modul penting, yaitu Matplotlib dan NumPy. Untuk Matplotlib yang paling penting di sini kita mengimport modul yang namanya matplotlib.pyplot. Nah, di sini pyplotnya kita import sebagai plt. Sedangkan untuk NumPy kita akan import NumPy-nya sebagai np. Kita coba eksekusi dulu ya guys script-nya di sini. Nah, di sini kita juga melakukan printout terkait dengan versi dari Matplotlib dan juga NumPy yang kami gunakan saat ini. Dan bisa kita lihat di sini ya guys, versi Matplotlib yang kami gunakan saat ini adalah versi 3.2.2, sedangkan NumPy yang kami gunakan ini memiliki versi 1.18.5. Kita coba lanjut ya guys ke slide berikutnya. Matplotlib sendiri sudah menyediakan beberapa predefined styles. Detail dari setiap predefined styles bisa kita akses di sini. Jadi kalau kita klik di sini linknya, kita akan diarahkan ke halaman GitHub yaitu GitHub page untuk predefined style atau style lib dari Matplotlib. Nah, di sini ada banyak sekali nih guys predefined style-nya. Semisal saja kita mau melihat yang ggplot ya. Nah, di sini ada ggplot.mplstyle. Kalau kita klik di sini, maka kita bisa melihat nih guys source-nya atau kode sumbernya. Dan ini merupakan kode sumber yang digunakan untuk melakukan styling ggplot. Kita coba kembali ya guys ke halaman slide kita. Pada halaman Jupyter Notebook, kita juga bisa menampilkan keseluruhan daftar dari predefined style yang tersedia. Caranya cukup mudah, di sini kita cukup panggil saja plt.style.available. Kita coba eksekusi dulu ya guys script-nya di sini. Nah, di sini kami baru saja melakukan kesalahan karena kami bukannya mengeksekusi tetapi justru menambahkan karakter tambahan. Di sini kami perbaiki dulu, lalu kita coba eksekusi ulang script-nya. Dan ini dia, ya ini merupakan daftar dari predefined style yang terdapat dalam Matplotlib. Dan bisa kita akses dengan memanggil plt.style.available. Berikutnya, untuk menggunakan suatu style tertentu, caranya juga cukup mudah. Di sini kita cukup panggil plt.style.use, lalu diikuti dengan parameter berupa nama dari style yang ingin kita gunakan. Semisal saja di sini kita mau menggunakan style ggplot. Berarti di sini kita panggil plt.style.use ggplot. Kita coba eksekusi ya guys script-nya di sini. Lalu berikutnya di sini kita akan coba melakukan plotting ya. Di sini kita coba eksekusi dulu script-nya. Lalu kita scroll down. Nah, ini merupakan hasil plotting dengan menggunakan style ggplot. Di sini kita akan coba pahami dulu code-nya. Pertama-tama di sini kita akan membentuk dulu dataset yang mau kita gunakan sebagai dataset untuk plotting. Nah, di sini kita sudah siapkan sebuah variabel yaitu variabel x, di mana variabel x ini nantinya akan digunakan untuk menampung sekumpulan nilai. Nah, nilainya ini dihasilkan dari pemanggilan fungsi np.linspace. Sewaktu kita memanggil fungsi linspace ini, kita menyertakan 3 buah parameter, yaitu 1, 10, dan 15. Nah, di sini artinya adalah kita ingin membentuk suatu deret bilangan, di mana nilai terkecilnya adalah 1 dan nilai terbesarnya adalah 10. Dan jumlah bilangan yang ingin kita bentuk ada 15 buah bilangan.
Dan ke-15 bilangan tersebut akan ditambung ke dalam variabel X. Lalu berikutnya kita mulai melakukan plotting. Nah, di sini kita melakukan plotting 2 kali ya guys. Makanya di sini kita memanggil fungsi plt.plotnya 2 kali. Pada plotting yang pertama, kita melakukan plotting variabel X terhadap nilai dari variabel X juga. Artinya di sini baik sumbu X maupun sumbu Y-nya akan mengacu pada variabel X. Plotting seperti ini akan menghasilkan suatu garis linear. Di sini kita juga menyertakan parameter ketiga, yaitu B, S, dan strip atau dash. Nah, di sini maksudnya adalah plotting yang akan dilakukan ini akan digambarkan dengan menggunakan warna biru, lalu markernya menggunakan square, dan disertai dengan garis. Lalu selanjutnya di sini kita menyertakan parameter label yang kita beri nilai lin. Di sini artinya plotting pertama kita ini akan diberi label lin atau linear. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ini merupakan hasil dari plotting pertama. Bisa kita lihat di sini ya guys, di sini warnanya biru, lalu markernya berupa square ya atau kotak, dan juga disertai dengan garis. Lalu kalau kita perhatikan legendnya ya, di sini legendnya juga memiliki label lin. Nah, ini terkait dengan plotting yang pertama. Bisa dipahami ya guys? Lalu berikutnya kita akan pelajari plotting yang kedua. Untuk plotting yang kedua, sumbu X-nya akan mengacu pada nilai dari variabel X. Sedangkan nilai untuk sumbu Y akan mengacu pada hasil operasi log terhadap nilai dari X-nya. Lalu berikutnya untuk parameter ketiga, di sini kita menyertakan R, O, strip. Nah, ini artinya untuk plotting yang kedua akan diplot dengan warna merah, lalu untuk markernya berupa bulatan, dan disertai dengan garis. Pada plotting kedua, kita juga menyertakan parameter label, yang kali ini kita beri nilai log. Dan kalau kita lihat pada hasil plottingnya, yang ini merupakan hasil plotting yang kedua, di mana warnanya merah, lalu untuk setiap data poinnya akan direpresentasikan dengan marker berupa bulatan, dan juga disertai garis. Lalu kalau kita perhatikan legendnya, di sini legendnya akan diberi label log. Nah, bagaimana guys untuk plotting kedua? Harapannya bisa dipahami ya. Lalu di sini sebagai tambahan ya, kita memanggil fungsi plt.legend yang nantinya akan memunculkan legend yang ada di sini. Kita juga mengatur untuk X label, Y label, dan juga title-nya. Nah, sebagai contoh di sini X labelnya akan kita ganti menjadi sumbu X. Kita ganti ya guys di sini. Sumbu X. Lalu untuk Y labelnya kita ganti menjadi sumbu Y. Dan title-nya kita ganti menjadi contoh plot. Kita coba eksekusi ulang ya guys script-nya. Kita scroll down. Dan ini dia hasilnya. Bisa kita lihat ya guys, untuk X labelnya menjadi sumbu X, untuk Y labelnya menjadi sumbu Y, dan untuk title-nya menjadi contoh plot. Lalu di bagian akhir di sini kita memanggil plt.show. Kita coba lanjut ya guys ke slide berikutnya. Nah, pada slide kali ini kita akan coba untuk membuat style kita sendiri. Artinya kita tidak hanya menggunakan predefined style, kita juga bisa membuat style yang kita spesifikasikan sendiri. Untuk membuat style kita sendiri, sebenarnya caranya cukup mudah. Di sini kita perlu mendefinisikan spesifikasi dari style kita. Nah, semisal saja di sini kita ingin membuat suatu style dengan definisi semacam ini. Misalkan saja kita mau akses title size-nya adalah 24, lalu akses label size-nya adalah 20, lalu line width-nya adalah 3, lines marker size-nya adalah 10, X-tick label size-nya adalah 16, dan Y-tick label size-nya adalah 16 juga. Nah, setelah kita membuat spesifikasinya, lalu berikutnya kita perlu menyimpan spesifikasi ini ke dalam suatu file. Di sini kita akan kembali dulu ke homepage dari Jupyter Notebook kita, lalu berikutnya kita akan membuat suatu file teks. Caranya di sini kita tinggal pilih New saja, lalu kita pilih text file. Lalu berikutnya di sini kita tinggal paste saja spesifikasi yang sudah kita tetapkan tadi. Lalu berikutnya spesifikasi ini akan kita beri nama ya, atau filenya akan kita beri nama. Semisal saja kali ini namanya adalah style_ku.mplstyle. Seperti ini ya, kita oke. Hal berikutnya jangan lupa untuk menyimpan file ini. Caranya cukup sederhana. Kita cukup pilih file, lalu kita save. Kalau sudah, berikutnya kita pastikan dulu kita menuju halaman homepage dari Jupyter Notebook kita. Dan bisa kita lihat di sini ya guys, di sini filenya sudah terbentuk, yaitu style_ku.mplstyle.
Selanjutnya kita akan kembali lagi ke slide kita di sini. Lalu berikutnya kita akan coba gunakan style yang baru saja kita definisikan tadi. Caranya cukup mudah, kita tinggal panggil saja plt.style.use. Nah, kali ini kita coba arahkan ke file style yang baru saja kita buat tadi. Di sini kita arahkan ke ./styleku.mplstyle. Nah, / ini menunjukkan bahwa file tersebut berada pada current directory atau direktori yang sedang aktif saat ini. Kita coba eksekusi dulu ya guys scriptnya di sini. Lalu berikutnya kita akan scroll down. Nah, di sini kita memiliki script yang sama persis dengan script sebelumnya. Kita akan coba eksekusi ya guys scriptnya di sini. Lalu kita scroll down, dan ini dia hasilnya. Oh ya, mungkin di sini ada baiknya juga kita sesuaikan X label, Y label, dan title-nya. Berarti untuk X label-nya adalah sumbu X. Lalu untuk Y label-nya adalah sumbu Y. Dan PLT title-nya adalah contoh plot. Seperti ini, lalu kita coba eksekusi ulang script-nya. Lalu kita scroll down. Nah, kalau kita lihat di sini ya, terdapat beberapa perubahan bila dibandingkan dengan plotting sebelumnya. Perubahan ini terutama sekali nampak pada ukuran font untuk title, ukuran font untuk X label maupun Y label, dan juga ukuran dari markernya, serta ukuran dari garisnya. Kita coba bandingkan ya guys dengan plotting sebelumnya. Di sini kita back dulu. Nah, ini merupakan plotting kita yang awal. Dan kalau kita bandingkan dengan plotting setelah kita menerapkan style yang kita definisikan, ini dia. Nampak ya guys perbedaannya. Nah, perubahan yang terjadi di sini itu mengikuti dengan style yang sudah kita definisikan di dalam file styleku.mplstyle. Nah, bagaimana guys terkait kustomisasi dengan menggunakan style yang kita definisikan sendiri? Harapannya bisa dipahami ya. Kita coba lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini kita akan belajar untuk menerapkan multiple style. Dalam Matplotlib memungkinkan bagi kita untuk menerapkan lebih dari satu style sekaligus. Nah, ini yang seringkali dikenal dengan istilah multiple style. Sebagai contoh di sini ya, kita ingin menerapkan dua buah style, yaitu style seaborn dan style dark background. Nah, di sini tentunya urutan sangat berpengaruh. Di sini pemanggilannya adalah seaborn dulu, baru diikuti dengan dark background. Artinya apa? Artinya style yang akan diterapkan pertama-tama adalah seaborn dulu, lalu di atas style seaborn ini kita akan terapkan style dark background. Artinya di sini definisi yang ada dalam dark background akan menimpa definisi yang ada dalam seaborn. Tetapi penimpaan definisi tersebut hanya berlaku untuk definisi yang memang sifatnya overlapping. Kita coba eksekusi dulu ya guys scriptnya di sini. Lalu berikutnya kita akan eksekusi kembali plotting kita. Nah, di sini kita coba sesuaikan juga ya guys untuk X label, Y label, dan juga title-nya. Kita coba eksekusi ulang ya guys scriptnya di sini. Nah, karena kita berada dalam presentation mode, maka tampilannya agak sedikit kacau. Di sini kita bisa back dulu, lalu forward lagi. Dan sekarang sudah bisa kita scroll down. Nah, ini dia hasilnya. Ini merupakan plotting yang menerapkan style seaborn yang sudah ditimpa dengan style dark background. Nah, bagaimana guys? Harapannya bisa dipahami ya terkait penerapan multiple style dalam Matplotlib. Kita lanjut ya guys ke slide berikutnya. Nah, pada slide kali ini kita akan belajar untuk menerapkan temporary styling. Semisal saja di sini kita mengadopsi style ggplot. Makanya di sini kita panggil plt.style.use ggplot. Lalu berikutnya di sini kita melakukan plotting sederhana dan dilanjutkan dengan plt.show. Kita coba eksekusi dulu ya guys scriptnya di sini. Dan ini adalah hasil plottingnya. Plotting ini menggunakan style ggplot. Nah, kembali di sini karena kita berada dalam presentation mode, maka tampilannya agak sedikit kacau. Kita bisa back dulu, lalu forward lagi. Dan sekarang sudah bisa kita scroll down. Untuk konteks kita di sini kan kita sudah menggunakan ggplot secara global. Nah, semisal saja untuk plotting yang kedua, kita mau berganti nih guys. Kita mau menerapkan yang namanya dark background. Tetapi dark background ini hanya akan kita gunakan pada plotting yang kedua. Sedangkan pada plotting-plotting berikutnya, kita akan kembali mengacu ke
ggplot style. Nah, karena style dark background ini sifatnya mau kita terapkan secara temporari, maka kita bisa siasati dengan cara seperti ini. Kita akan memanfaatkan klausa with. Caranya cukup sederhana, kita panggil saja with plt.style.context, lalu kita sertakan dark background. Lalu berikutnya di sini kita mulai melakukan plotting. Nah, plotting yang berada dalam scope with ini akan dikenakan style dark background. Tetapi dark background ini hanya berlaku di konteks ini saja. Lalu di akhir di sini seperti biasa kita memanggil plt.show. Kita coba eksekusi dulu ya guys scriptnya di sini. Kita coba scroll down dan ini dia hasilnya. Berikutnya pada sel yang terakhir ini kita kembali melakukan plotting. Kita coba eksekusi ya guys scriptnya di sini. Kita coba scroll down, dan ini dia hasilnya. Nah, plotting ketiga atau plotting terakhir ini akan kembali mengacu pada style yang ada di sini nih guys. Dan di sini kita bisa melihat ya guys, bahwa style dark background ini hanya berlaku temporary saja untuk scope yang ada di sini, atau untuk scope yang berada dalam konteks ini saja. Sedangkan di luar konteks yang ada di sini, maka stylenya akan kembali mengadopsi style yang global. Dalam hal ini, stylenya adalah ggplot. Nah, bagaimana guys terkait cara untuk menerapkan temporary styling? Harapannya bisa dipahami ya. Demikian sesi pembelajaran terkait kustomisasi Matplotlib dengan style sheet. Semoga materi pembelajaran yang disampaikan dapat membantu kalian dalam mempelajari visualisasi data dengan Matplotlib. Pastikan juga untuk terus mengikuti materi pembelajaran lanjutan di channel ini. Bila mana ada pertanyaan ataupun masukan terkait materi yang disampaikan dalam video pembelajaran ini, kalian dapat menuliskannya pada kolom komentar di bawah ini. Kami akan selalu berusaha untuk menanggapi setiap pertanyaan dan masukan yang kalian sampaikan. Oke guys, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk komen, like, share, dan subscribe tentunya, karena ini akan membantu kami untuk terus menghasilkan materi-materi pembelajaran berkualitas lainnya. Salam Indonesia Belajar, banyak belajar biar bisa bantu banyak orang.